Halo semua, kembali lagi di channel Cross Shadow. Kali ini, kita akan melanjutkan Battle Through the Heavens chapter 846, yang berjudul masing-masing mengungkapkan ibu kota. Tanah lelang besar turun ke keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Tak terhitung mata menyapu orang-orang di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa mengingat nilai besar dari selaiva transformasi tubuh Bodhisattva ini, secara alami tidak mungkin diperoleh orang biasa. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Kursi VIP anehnya sunyi. Bahkan faksi besar itu, yang siap untuk membuat masalah sebelumnya, tidak membuka mulut mereka dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar dengan lembut ke sandaran kursi mereka saat jari-jari mereka dengan lembut mengetuk sandaran lengan mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Haha, aku yang tua ini yang belum membuat diriku jelas. Petik 2. Mo Tianxing juga dikejutkan oleh keheningan yang tidak biasa ini. Segera, dia tampaknya telah pulih ketika dia dengan lembut tertawa dan berkata, karena air liur transformasi Bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan agak berbeda. Selanjutnya, saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap lelang sendirian dan mengambil item yang ingin mereka gunakan sebagai imbalan bagi saya yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, saya yang lama akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil item dengan nilai terbesar. Petik 2. Cukup banyak orang yang terpana ketika mereka mendengar kata-kata Mo Tianxing. Banyak orang langsung menjadi tidak senang. Meskipun merasa tidak senang, mereka jelas bahwa mengingat nilai selaiva transformasi tubuh Bodhisattva ini, barang-barang yang akan ditukar oleh faksi besar ini untuk ditukar juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak dapat diungkapkan kepada siapapun. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan orang biasa tahu, apalagi faksi besar dan pakar yang mengguncang wilayah Black Corner. Xiao Yan juga kaget dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia akan bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika benda yang dikeluarkan begitu berharga sehingga orang-orang di samping mereka mulai mengidamnya, itu mungkin berakhir dengan menarik cukup banyak masalah yang tidak perlu. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mo Tianxing melirik atmosfer yang sedikit santai. Baru kemudian dia samar-samar tersenyum. Tangannya tiba-tiba bergerak dan lingkaran cahaya di sekitar panggung lelang tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan meningkatnya kepadatan warna, situasi di dalam panggung semakin kabur. Pada akhirnya, orang tidak bisa melihat apapun di atas panggung. Tawa Mo Tianxing yang keras dan jelas ditransmisikan saat tahap lelang sedang ditutupi oleh pilar cahaya yang padat. Semua orang, saya pikir Anda harus bisa yakin sekarang, kan? Dalam hal ini, silakan mulai penawaran. Namun, setiap orang harus mengikuti aturan. Cukup untuk masuk saja. Jangan masuk dalam grup. Tentu saja, saya pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa saya yang lama akan berantakan di depan semua orang. Petik 2. Cukup banyak orang yang tersenyum samar ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing ini. Jika Sekte Kaisar Hitam berani mengacau di tempat seperti ini, ada kemungkinan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan kekacauan di wilayah Black Corner. Beberapa faksi yang duduk memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari Sekte Kaisar Hitam. Jika yang terakhir mengganggu mereka, Sekte Kaisar Hitam hanya bisa berakhir dihancurkan jika mereka semua membentuk aliansi. Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan panas yang berapi-api ketika tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Xiao Yan, yang berada di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan diri untuk bermain dengan cincin penyimpanan di jarinya ketika dia melihat pria parubaya menghilang ke pilar cahaya. Dia telah menghabiskan semua upayanya untuk mempersiapkan air liur transformasi Bodhisattva ini. Namun,
Dia tidak tahu apakah hartanya akan dapat diperoleh dari tangan begitu banyak ahli yang telah siap datang. Mengapa saya tidak masuk nanti? Dokter peri kecil di sisinya tiba-tiba berbisik kepada Xiaoyan. Dia merajut alisnya sambil menatap pilar cahaya yang lebat. Tidak apa-apa, Sekte Kaisar Hitam tidak memiliki nyali untuk mengacaukan di sini, apalagi, mengingat kekuatan saya, bahkan jika Mo Tianxing menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuat saya tetap tinggal tanpa menunjukkan beberapa kemampuan. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan dokter peri kecil. Namun, selama Mo Tianxing agak rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan banyak orang. Dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia melihat kegigihan Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, Anda harus ingat bahwa saya akan memaksa masuk jika Anda tidak keluar dalam waktu 5 menit." Petik 2. Xiaoyan kaget sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria parubaya yang besar berjalan keluar dari pilar di depan banyaknya tatapan dalam pelelangan. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, barang yang dia bawa tidak disetujui oleh Mo Tianxing. Orang-orang di kursi VIP yang merasa tidak pasti di hati mereka akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang pria tua berpakaian kuning dengan ekspresi gelap dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Orang-orang di kursi VIP yang merasa tidak pasti di hati mereka akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang pria tua berpakaian kuning dengan ekspresi gelap dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Sisa lelang itu luar biasa mulus setelah awal yang bergelombang. Orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi agak suram. Tampaknya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Tianxing. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk semua orang. Ada sejumlah kecil orang yang berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya mereka memiliki banyak kepercayaan pada hal-hal yang telah mereka ambil. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk memasuki pilar cahaya. Sebagai gantinya, dia diam-diam duduk di kursinya, dan menyaksikan kemajuan acara. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang, yang telah membeli keterampilan bayangan gelap sebelumnya, perlahan-lahan berdiri sementara Xiaoyan diam-diam menunggu. Hati Xiaoyan sedikit menggigil ketika dia melihat lelaki tua itu bertindak. Yang terakhir adalah salah satu dari sedikit orang di tempat lelang yang dia tidak bisa melihat. Karena itu, hatinya secara otomatis mengklasifikasikannya di antara para pesaing terbesarnya. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang ini tampaknya memiliki beberapa reputasi di kalangan generasi tua, wilayah Black Corner. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang dari lembah api iblis, penatua pertama Suqian dan yang lainnya, yang belum melangkah maju, sedikit berubah saat mantan berdiri. Tatapan mereka dengan cepat ditembak. Pria tua berhidung elang tidak peduli dengan tatapan sekitarnya. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempat itu dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Pada saat ini, dia yakin bahwa lelaki tua ini, yang auranya berbeda dari Douzong biasa, pasti adalah Douzong elit. Wilayah Black Corner, memang tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Saya tidak pernah mendengar orang ini di masa lalu. Tidak disangka kekuatannya sebesar ini. Wajah Xiaoyan menjadi khusyuk di bawah jubah hitam sementara dia bergumam di dalam hatinya. Ruang di mana lelaki berhidung elang itu menghilang sedikit bergetar ketika pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Orang bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul sekali lagi. Wajahnya mengandung senyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya diri dengan harga penawarannya. Setelah melintas dan kembali, lelaki berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Setelah melintas dan kembali, lelaki berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia kembali ke tempat duduknya.
Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat gerakannya yang santai. Penatua pertama Fang Yan dari lembah api setan akhirnya berdiri setelah giliran pria tua berhidung elang misterius ini. Wajahnya tersenyum sambil perlahan berjalan keluar sesaat setelah memasuki pilar cahaya. Dari kelihatannya, dia tampaknya juga membawa harta karun sejati. Xiao Yan mengamati Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh ketika yang terakhir kembali ke tempat duduknya. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiao Li, tidak jauh dari sana, berdiri di depannya. Setelah itu, tubuh yang terakhir bergerak dan dia bergegas ke pilar cahaya. Xiao Yan langsung terpana melihat adegan ini. Tujuan dari gerbang Xiao kali ini juga adalah selaiva transformasi tubuh bodhisattva. Namun, mengingat dasar gerbang Xiao, bagaimana bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menarik minat Mo Tianxing? Mata Xiao Yan tiba-tiba melirik Penatua Suqian saat keraguan ini melintas di hatinya. Dia segera menganggukkan kepalanya, tiba-tiba mengerti. Xiao Li berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3 hingga 4 menit. Penampilannya tidak menunjukkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyum. Tampaknya Sekte Kaisar Hitam tidak mengevaluasi hal yang telah mereka ambil dengan sangat tinggi. Xiao Yan perlahan berdiri saat pikiran ini melintas di hatinya. Menjadi target yang selalu diperhatikan, tindakan Xiao Yan secara alami menarik banyak tatapan yang mengandung berbagai ekspresi. Tatapan ini secara alami bukan sesuatu yang diganggu oleh Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Cahaya intens ketika tubuh Xiao Yan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Dia secara kebetulan melihat Mo Tianxing tersenyum di atas panggung lelang. Ada seorang lelaki tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Qisan, yang mengalami konflik dengan Xiao Yan. Haha, Tuan Yan Xiao. Aku yang lama akhirnya menunggumu melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia mempelajari Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir tidak berbeda dengan yang digunakan untuk melihat seekor kambing besar. Cahaya intens ketika tubuh Xiao Yan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Dia secara kebetulan melihat Mo Tianxing tersenyum di atas panggung lelang. Ada seorang lelaki tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Qisan, yang mengalami konflik dengan Xiao Yan. Haha, Tuan Yan Xiao. Aku yang lama akhirnya menunggumu melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia mempelajari Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir tidak berbeda dengan yang digunakan untuk melihat seekor kambing besar. Xiao Yan diam-diam dan dingin tertawa di mata Mo Tianxing. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di samping tanpa menarik perhatian. Kejutan berkedip di matanya ketika dia melihat cairan kental di dalamnya. Tampaknya memiliki kekuatan hidup sendiri. Dia bergumam, apakah ini ludah tubuh transformasi bodhisattva? Haha, ini adalah selaiva transformasi tubuh bodhisattva. My Black Emperor Sect tidak berani membuat tiruan dari hal ini. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera tertawa, bolehkah saya tahu apa yang ingin digunakan oleh Tuan Xiao Xiao untuk menukar air liur transformasi tubuh bodhisattva ini? Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sejenak di bawah tatapan panas Mo Tianxing yang berapi-api. Dengan jentikan jarinya, botol giok putih muncul di tangannya. Ada pil obat seukuran mata naga sebagian terlihat di botol giok. Ini adalah pil obat tingkat 6 tingkat atas, Zong Breaking Pill. Saya pikir pemimpin Sekte Mo telah mendengarnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya. Petik 2. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan botol batu giok perlahan-lahan terbang menuju Mo Tianxing sementara Xiao Yan berbicara. Pil Zong Breaking. Mo Tianxing dan Qisan di belakangnya gemetaran setelah mendengar nama ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka. Bersambung.